Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kedamaian dan sukacita untuk merasakan perlindungannya melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita dan pedoman dalam menjalani aktivitas pada hari ini tertulis di Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar tahta Allah dan tahta anak domba. Saya akan bacakan sekali lagi. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar tahta Allah dan tahta anak domba itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani merupakan sebuah anugerah yang tidak dapat kita selami hanya dengan pikiran saja. Kehidupan ini menggambarkan suasana hati, perasaan kita, agar ini menjadi pengertian yang memang menjadi pedoman bagi kita menjalani hari-hari saat ini bahkan di kemudian. Kehidupan bisa memancarkan perasaan sukacita, kehidupan bisa menggambarkan perasaan duka cita, bahkan kesulitan. Ketika ada persoalan, hati kita bisa sedikit tergoncang. Ketika ada persoalan, kita bisa menutup diri terhadap orang-orang yang sekitar kita. Ketika ada berita yang tidak menyenangkan, bahkan kita mungkin lebih baik menyendiri saja, tidak perlu menceritakan segala hal kepada orang-orang yang kita jumpai. Tetapi bagaimana ketika ada berita sukacita? Kita tentu pasti akan menyatakan perasaan bahagia yang meluap-luap. Kita akan memberitakan kalau ini ada karena memang penyertaan Tuhan dalam hidupku. Bisa saja seruan ini menjadi sebuah kekuatan bagi diri kita. Tetapi kita melihat ada ketidakseimbangan dalam menyadari kehidupan yang merupakan anugerah tersebut. Seolah-olah kita mengartikan kehidupan ini harus 100% bahagia. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan keseimbangan dalam dunia supaya ada kala kita merasakan duka cita, ada kala kita merasakan sukacita. Dan kehidupan saat ini kita masuk kehidupan yang era baru. Mengapa saya katakan kehidupan era baru? Karena sesungguhnya renungan pada saat ini menceritakan tentang tatanan dunia yang baru. Kalau dalam situasi wabah virus corona ini kita mengerti tentang kehidupan new normal, tatanan kehidupan yang baru digambarkan dalam wahyu ini adalah bagaimana kita merasakan pewahyuan itu adalah sebuah penyataan dalam dunia agar kita semakin mengeratkan diri dengan pencipta kita. Sejenak kita mengerti bagaimana tatanan kehidupan yang menjadi gambaran dalam kehidupan masa kini. Tatanan kehidupan yang baru bukan menceritakan apa yang akan datang. Karena sesungguhnya yang harus kita renungkan, yang harus kita syukuri, bahkan yang harus kita rasakan, tatanan kehidupan itu adalah pada saat ini. Persoalannya bagaimana kita menghadapi kehidupan saat ini. Bukan menjadi hal yang biasa ataupun yang baru ketika kita menghadapi virus corona saat ini. Semua memiliki sebab akibat. Bisa jadi karena manusia yang memang hidup kita ini sudah penuh dengan kekotoran, yang memang sudah penuh dengan kebencian yang mengundang banyak dosa, yang memang kita sudah menganggap remeh tentang kebersihan, yang memang bisa saja manusia melihat pengetahuan adalah segalanya. Ketika ada orang yang lebih pandai, lebih pintar, maka dia harus menghancurkan bahkan merendahkan pengetahuan mereka dengan sekejap. Segala hal bisa menjadi mungkin karena kita hidup dalam dunia. Oleh karena itu, dalam tatanan kehidupan dunia yang baru, kita perlu mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini sesungguhnya atas izin Tuhan. Orang bisa marah, orang bisa benci,
orang bisa tenang dan baik. Semua karakter ada dalam kehidupan kita. Dan tatanan kehidupan yang baru yang digambarkan pada renungan kita hari ini menjadi petunjuk. Kalau ternyata Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Bapak Ibu Saudara pernah melihat air sungai yang mengalir? Ketika melihat air sungai yang mengalir dan airnya itu jernih, pasti kita merasakan, ternyata air ini jernih. Kita ingin meminumnya, kita ingin merasakan betapa sukacitanya kita melihat air sungai yang jernih. Tetapi kenyataannya pada saat ini banyak sekali air sungai yang kotor. Siapa yang melakukan itu? Manusia. Manusia sudah menganggap remeh tentang alam saat ini. Oleh karena itu, yang perlu kita syukuri adalah saat ini rancangan Allah adalah rancangan kekal dan sejati. Bapak Ibu perlu merasakan kalau rancangan Allah itu rancangan yang sejati, berarti kita masuk dalam rancangannya supaya kita mewujudkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Dan saat ini menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tidak terganggu oleh perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimana saudara melihat situasi atau wabah virus corona pada saat ini? Ada perasaan saudara mungkin, ini karena corona makanya seperti ini. Masih ada perasaan itu. Di saat ini mengganggu pikiran kita, baiklah kita membiasakan diri. Kita berdamai dan kita memulai kehidupan dalam tatanan yang baru. Mengapa? Karena kehidupan era baru ini perlu kita syukuri setiap saat dan setiap waktu. Bapak Ibu bekerja, anak-anak semua sekolah, bahkan kita juga melakukan segala aktivitas. Ingat, kita harus berhikmat dalam menjalani segala situasi. Karena firman Tuhan pernah berkata, sesungguhnya alam ciptaan ini bisa terjaga kalau kita betul-betul masuk dan bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan dalam dunia ini. Biarlah semua kiranya memancarkan aliran sukacita dalam hidup kita. Aliran sukacita yang betul-betul menggambarkan wajah Allah. Wajah yang betul-betul memberikan kedamaian hati. Mari kita masuki kehidupan yang baru dengan penuh cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.